Nestlist YouTube channel. Oke, halo semuanya. Halo semua ini Akselista, kembali lagi bersama saya, Hang, akan menjalankan ini ya, podcast kita yang kedua ya, podcast online kita ya. Di sini ini nih kita mengundang narasumber, salah satu co-founder Akselis juga ya, ini Bapak MFR. Ya, selamat pagi Pak MFR. Jadi gimana bro, udah ngopi belum? Oh, ngopi mah nggak bisa ya. Kalau saya minum kopi nanti jantungnya kedeguk. belum tinggi toleransinya. Nggak bisa. Belum tinggi. Gimana nih? Kita lagi mau ngobrolin apa nih pagi ini nih? Kita mau ngobrolin ini nih Pak. Kemarin tuh Indonesia sempat ini ya, menjadi tuan rumah sebuah acara besar ya. Kalau nggak salah itu beberapa minggu yang lalu itu ya Pak, G20 kalau nggak salah ya. Betul, G20. Kalau boleh tahu Pak, MFR, G20 itu apa sih sebenarnya? G20 ini ialah pertemuan negara-negara, ada 20 negara ya, yang memang mempunyai value, visi gitu ya, yang sama, terutama di bidang ekonomi, investasi begitu ya, dan juga di bidang kesejahteraan masyarakatnya dan lain-lain. Nah, yang menarik memang G20 ini yang kali ini ialah tahun ini maksud saya ya, presidensinya ada di Indonesia gitu ya, diketuai oleh Indonesia dan dikondak di negara tercinta kita gitu ya. Ya kurang lebih begitu. Oh. Berarti kalau G20 merangkup 20 negara itu dia merangkupnya ini ya Pak. Kalau negara lain kira-kira bagaimana ya? Apakah mereka bisa masuk ke G20 atau gimana? Iya, 20 negaranya tentunya yang dinilai cukup oke kan gitu ya. Itu yang perlu kita ketahui dan kita banggakan ya. Dari ratusan negara, ya Indonesia masuk di dalamnya dan bahkan menjadi menjadi presidennya ya. Yang akan dioper kalau nggak salah tahun depan ke Italia ya presidensinya ya gitu. Oh, berarti nggak bisa semua negara ya. Yang negara kita termasuk negara berkembang yang masuk di dalam G20 ya Pak ya? Iya. Terus nih ada ini nih pertanyaan, mungkin lebih ke inilah ya Pak. Kemarin ini nih sempat disinggung tentang hutang negara tuh Pak di pas G20 itu. Nah, ini sebenarnya hutang negara itu apa sih Pak MFR? Ya, ya sebenarnya hutang ya. Kalau kita bicara terminologi hutang, ini kan dialami atau dilakukan bukan hanya negara ya, individu, kelompok, korporasi ya sampai negara ya. Nah, hutang itu kan tentunya ya minjam duit gitu ya. Nah, tapi kan secara basic knowledge tentang hutang ini yang perlu kita pahami ya, bahwa satu yang pasti ialah tidak semua hutang itu ialah konsumtif begitu. Itu yang paling penting. Jadi bahkan kalau kita bilang suatu individu atau korporasi tidak pernah hutang gitu ya, itu juga perlu digali lebih dalam. Apakah memang sebegitu cash rich ya, banyak banget duitnya sampai tidak pernah berhutang gitu ya, atau alergi ngutang jadi nggak bisa berkembang. Nah ini yang saya pikir dalam konteks negara ya, itu juga perlu pemahaman yang sangat baik untuk mencerna itu. Apakah suatu negara berhutang untuk dipakai apa dulu kan gitu ya. Nah kalau kita bicara konteks terakhir ya 2-3 tahun ke belakang, konteks COVID ya. Tentunya sebelum COVID kan udah ada tuh ya posisi hutang tuh berapa masing-masing negara kan gitu ya. Nah ketika mengalami COVID yang mana dirasakan negara di seluruh dunia, maka titik hutang ini ya mayoritas bertambah. Itu yang perlu kita pahami. Kenapa bertambah? Karena untuk penanganan COVID ya, apa aja dipakai untuk penanganan COVID, dananya ya macam-macam ya, vaksin, tenaga kesehatan ya,
mensupport atau menopang ekonomi itu kan perlu insentif ya, yaitu pajak misalnya, perlu ada keringanan pajak. Kalau meringankan pajak di sisi masyarakat, duitnya dari mana? Kan gitu pertanyaannya. Ya, ekonomi itu kan ya istilahnya duit nggak bohong gitu ya. Lu bisa ngasih insentif ke sana, pasti kan ada sesuatu yang memberinya gitu. In and out-nya kan itu jelas gitu. Ya. Nah ini yang saya tahu ya di pertemuan G20 kemarin, seluruh negara, terutama negara maju yang memberi pinjaman itu dihimbau ya, atau bahkan sebagian besar sih sepakat ya, untuk memberikan relaksasi tentang hutang negara. Karena ini bukan hanya terjadi di 1-2 negara ya, tapi semua mengalami kesulitan. Kalau negara yang memberi pinjaman keras, rigid ya, nggak mau tahu, cuek, ya nanti efek berantai lagi gitu. Ini kan sistematis ya, namanya ekonomi dunia itu kan chain reaction orang bilang ya. Ini berantai, ada titik-titik yang lemah, titik-titik yang bermasalah. Kalau tidak dibantu ya, itu bisa sistemik ke efeknya ke yang lain begitu. Dan sekali lagi ini terjadi di seluruh dunia ya. Makanya negara yang memberi pinjaman itu ya akhirnya ya setuju bahwa ini kita tidak boleh kaku ya untuk nagihnya, untuk suku bunganya dan lain-lain begitu ya. Nah, saya mau kasih tambahan sih ya. Jadi kalau kita lihat pemakaian dana ya atas hutang negara ya, perhatikannya 10 tahun terakhir begitu ya. Seberapa masif pembangunan di Indonesia. Ya, itu yang kita perlu perhatikan secara data, baik infrastruktur, pembangunan SDM, ya, budget. Kalau nggak salah satu budget terbesar ya edukasi ya. Berarti kan mensejahterakan tenaga pendidik dan lain-lain, itu semua duit men, gitu kan. Apakah kita bisa maju kalau istilahnya kita tidak berani berhutang kan gitu? Nah ini pendapat pribadi saya, kalau kita tidak mendapat pinjaman untuk membangun, mau sampai kapan kita jadi negara maju? Nah, itu tolong pertanyaan yang perlu direnungkan oleh semua pihak, gitu ya. Ya kurang lebih gitu bro. Mudah-mudahan menjawab sih pertanyaannya. Berarti hutang itu boleh dilakukan asal ya diputarkan secara produktif lah ya kita bilangnya. Ya, hutang produktif. Oh, kalau boleh tahu itu negara yang kayak gimana sih yang bisa memberikan ini yang provide kita untuk bisa kita pinjam gitu Pak? Negara yang kayak gimana sih yang bisa kita hutang gitu? Biasanya sih negara maju ya, tapi jangan lupa ya, namanya ekonomi, ada hutang ada piutang ya. Jadi negara maju itu yang memberikan pinjaman, mereka juga punya hutang. ya saya bilang ini sistem gitu. Ini mengalir, ada hutang, ada piutang. Negara maju memberikan pinjaman ke negara berkembang. Apakah mereka tidak punya hutang? Ya punya juga, gitu ya. Mereka hutang dari mana? Ya negara lainnya. Jadi makanya kalau ada suatu ya istilah locking lah ya di yang sistem sudah mengalir ini akan menjadi stuck begitu ya, nggak jalan. Makanya di G20 event-event seperti G20 itu membahas hal-hal seperti itu. Dan sangat penting begitu ya. Nah yang menarik juga ya, kita bicara ekonomi, selain aspek hutang piutang ada aspek investasi kan ya. Nah Indonesia itu di event G20 kemarin menjadi negara yang populer lah, dalam arti apa, berhasil mendatangkan investasi yang begitu banyak gitu, besar sekali yang datang ya. Jadi secara ekonomi dan investasi Indonesia ini tanda petik menjadi primadona lah sekarang ya. Dengan berbagai hal lah yang ada di dalam Indonesia, demografinya ya, sumber daya alam, ya teknologi yang mulai berkembang juga ya. Karena kan pemerintah kita ini bukan serta-merta menerima investasi begitu saja. Ada di dalam pasal-pasalnya itu menuntut adanya transfer knowledge ketika ada investasi dari luar negeri ya. Jadi bukan duitnya doang yang datang, ilmunya juga datang. Dan ini penting membawa ilmu, kenapa? Karena dari demografi kita, penduduk yang mulai ke usia produktif itu kan makin banyak.
tentunya usia produktif ini harus mempunyai keilmuan, bukan hanya tua secara umur gitu loh, tapi juga tua secara pengetahuan ya, dewasa secara pengetahuan, keilmuan dan kompetensi. Nah, itu yang diminta supaya investasi ini membawa juga ilmu pengetahuan, transfer knowledge begitu ya. Nah, jadi ya itu utang apakah negara yang memberikan pinjaman itu tidak berhutang? Enggak juga, dia ngutang juga gitu ya. Nah, siapa yang bisa memberikan hutang? Kita pun bisa memberikan hutang. Gitu ya. Ya tentunya kita memberikan hutang siapa? Yang lemah, kan gitu. Jadi sistemnya yang kuat membantu yang lemah, kan harus begitu. Kan banyak sekali negara, kalau kita kan negara berkembang, kan masih banyak sekali negara dunia ketiga istilah orang begitu. Negara yang sengsara, miskin, ya, tertinggal, itu banyak dan butuh dibantu juga gitu. Nah, itu pun menjadi pembahasan loh kemarin di G20. Bagaimana dunia ini membantu negara-negara misalnya Afrika ya, ada beberapa negara bagian di Afrika itu kasihan sekali gitu loh. Vaksin aja mereka nggak bisa beli. Nah, itu kan mesti ya diberikan hibah, bantuan begitu ya. Ya mungkin hutang gitu dan seterusnya gitu. Gitu tuh. Oh, kalau boleh tahu nih, misalnya hutangnya sebelum ada pengajuan ini ya, relaksasi ini, sebelumnya apakah ini ya, mungkin ada negara yang hutangnya terlalu berat, jadi negaranya kolaps gitu. Apakah hutang ini bisa bikin sebuah negara bangkrut atau gimana, Pak? Ya, saya juga bukan expert di sini ya, jujur ya, terus terang ya. Memang saya pribadi sih belum pernah mendengar seperti itu ya. Cuma kan memang ada ya istilahnya kalau yang berlaku umum ya di korporasi lah misalnya. Ada suatu pihak yang meminjam uang kalau tidak bisa membayar kan ya akhirnya default ya atau bankrupt lah, bangkrut orang bilang begitu ya. Nah, negara itu tentunya tidak serta-merta persis seperti itu kalau menurut saya ya. Sehingga ya coba lihat aja negara yang sangat miskin aja gitu ya. Ya kayak saya sebutkan tadi beberapa negara bagian di Afrika sampai miskin begitu tetap aja mereka jadi negara. Siapa yang take over? Nggak ada gitu ya. Ya karena perlu diingat juga selain soal ekonomi ya, negara-negara di dunia ini juga punya perjanjian ya, charter lah istilah orang begitu, perjanjiannya atau kesepakatan saling menghormati antar negara begitu, saling membantu ya kedaulatan atau mendukung kedaulatan masing-masing negara. Itu perjanjian atau kesepakatan itulah yang membuat kedamaian dunia, perdamaian dunia itu ya. Sehingga kalau ada misalnya seperti case-case begitu yang pinjamannya nggak bisa dibayar segala macam, ya pasti ada jalan-jalan lain begitu selain men-take over negaranya. Ini pandangan saya pribadi ya. Jadi tidak serta-merta seperti korporasi begitu langsung di-take over, enggak. Ya. Kalau semudah itu ya makanya kita sudah tahu pasti banyak sekali negara-negara yang sangat lemah ya, chaos, berantakan, itu udah berubah negaranya, tapi kan nyatanya tidak seperti yang kita lihat. Setuju apa enggak ya? Saya masih melihat banyak sekali negara yang sengsara, yang krisis ya, yang benar-benar kondisinya parah lah orang begitu. Itu tidak berganti bendera tuh, tetap aja negaranya masih berdiri ya. Padahal default utangnya udah berapa kali, udah banyak kali gitu. Oh, nih, terus kalau ngomongin tentang default itu, misalnya nih hutang kita direlaksasi atau nggak dihapus, kalau gitu ada dampak itu nggak ya? Mungkin merugikan ke pihak yang dihutang gitu. Jadi gini, kalau di korporasi itu kan ada namanya saham, ya kan? Ada kepemilikan saham, ada nilai usaha gitu ya, ada nilai perusahaannya. Nah kalau negara tuh gimana? Ya kan nggak ada begitu-begitu. Negara itu nilainya ya nilai ya itu tadi ya, keberadaan negara itu dengan penduduknya, dengan sumber dayanya, dengan dengan teknologi yang dimiliki, dengan sistem atau pengetahuan yang banyak di negara itu mungkin ya. Jadi
aspek-aspeknya tuh berbeda kalau menurut saya begitu ya. Nah jadi ketika sebuah negara default ya, lalu biasanya dihibahkan ya, atau di apalah istilahnya, saya kurang tahu ya. Istilahnya ya udahlah diputihkan gitu ya. Nah tentunya itu menjadi catatan sejarah. Nah ini yang perlu dipahami ya. Nah ketika ada catatan sejarah, maka ketika negara itu berlanjut dan kemudian dia bisa berkembang ya, maka biasanya kan terkait dengan negara lain lagi, dengan dunia lain lagi, terkait dengan perdagangan dan lain-lain. Maka catatan sejarah itu yang akan memberikan gesture positif ke negara yang pernah menghilangkan hutang, kan gitu kan. Ya istilahnya dulu kan saya dibantu sama negara itu, tentunya kalau saya udah mulai beraktivitas lagi ya pasti saya akan fokus prioritas saya ke negara itu. Gitu loh. Pasti saya akan lebih condong gitu ya, lebih punya preference untuk dealing, untuk berhubungan ya dengan negara yang pernah membantu saya, kan gitu, karena ada catatan sejarahnya gitu bro. Paham. Berarti memang ini ya, it's fine gitu ya untuk menghibahkan mungkin untuk negara-negara kaya ke negara-negara miskin yang mungkin belum bisa membayar hutangnya ya. Iya, misalnya gini lah, dulu ya negara Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang, ya kan? Itu kan catatan sejarah, betul nggak? Betul. Nah, kan di tahun-tahun berapa puluh tahun ke belakang atau mungkin sampai hari ini saya nggak tahu ya, itu banyak sekali hibah-hibah dari dua pemerintah itu. Mau hibah sekolah, ya, hibah teknologi, macam-macam. Karena mereka pernah berlaku tidak baik ke negara Indonesia, kan gitu. Ya kan? Tapi kan sekarang ialah masa perdamaian. Ya, kita tidak mau mengungkit masa lalu, tapi dari sisi mereka kan merasa, wah, gue udah jadi negara yang maju ya, itu negara yang dulu pernah gue jajah ya gue akan bantuin sekarang. Jadi konsepnya begitulah kurang lebih lah. Oke. Masih ada ini ya lah ya. Ya. Masih ada bumbunya, bisa kita bilang moralnya masih ada ya. Iya. Berarti kesimpulannya itu ya. Kesimpulannya itu G20 ini sebenarnya mengajukan opini-opini yang positif untuk perkembangan secara dunia lah ya Pak ya, benar ya? Untuk meringankan beban-beban supaya kita bisa maju bersama mungkin ya. Iya, jadi kebetulan sebelum berapa bulan yang lalu lah ya, sebelum G20 puncak di Bali, itu saya ada pergi ke Belitung ya. Nah, di Belitung itu terlihat sekali persiapan G20 juga luar biasa ya. Jadi memang ternyata event itu bukan hanya di Bali saja, tapi di kota-kota yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dan mereka menyanggupi daerah-daerah itu untuk mengadakan event pendukungnya ya. Dan kebetulan di Belitung itu ialah topik utamanya membahas daerah-daerah atau negara-negara tertinggal gitu ya. Saya lihat spanduknya seperti itu. Nah, teman-teman bayangin ya, seluruh Indonesia ini ya, negara sebesar ini gitu ya, bersama-sama untuk bekerja sama untuk mensukseskan G20 dengan berbagai macam eventnya ya, dan juga negara yang datang itu bukan hanya pemimpin negara loh, teman-teman mesti paham nih ya, yang datang itu dengan rombongannya ya, mungkin dengan supporternya, mungkin dengan segala penduduknya yang mau mendukung G20 itu datang ke Indonesia. Dan mereka datang bukan hanya ke satu daerah, tapi ke banyak daerah. Ya. Nah itu membawa devisa juga yang luar biasa ya, membawa kesepakatan perjanjian yang di kemudian hari akhirnya juga akan membawa ekonomi ya, sehingga pergerakan atau event ini sendiri menjadi suatu event yang sangat sukses. Yang saya dengar dari bahkan saya baca dari media luar negeri ya, itu sangat merespek apa yang sudah dilakukan di Indonesia. Dengan berbagai situasi pandemi, ya perang, itu kita bisa menjadi ya angin segar lah dalam event itu yang membawa aura positif terhadap perdamaian dunia, ya perbaikan ekonomi, investasi dan lain-lain, ya. Dan juga dengan berbagai macam budaya yang diperkenalkan, ya makanan-makanan yang wow, ya, yang khas, yang sangat enak disajikan dari
koki-koki yang hebat di Indonesia gitu ya, itu juga memberikan kesan yang luar biasa terhadap para peserta G20 sehingga ya bisa dikatakan event kemarin itu super sukses gitu. Itu yang saya lihat sampai menteri-menterinya gitu ya nggak tidur ya, diledek-ledekin saling, kalau menteri-menteri kita kan sekarang saling ledek-meledek gitu ya, saling guyon lah gitu. Lu nggak kurang tidur, sempat mandi gak gitu ya? Oh mandi dong, enak aja gitu kan ya. Mandi apa pakai parfum gitu ya. Jadi guyonan-guyonan lah, karena mereka memang sangat bekerja keras untuk event ini ya. Jadi sudah dengan pekerjaan yang sehari-hari ya untuk bangkit dari pandemi, plus ada event ini, bayangin aja gitu ya. Sehingga kerja keras mereka itu ya puji Tuhan membuahkan hasil yang luar biasa gitu ya. Itu yang saya lihat sih dari sisi G20 tahun ini. Berarti kita bisa bangga lah ya menjadi orang Indonesia, karena negara kita bisa pastinya memimpin gitu lah ya, memberi sesuatu yang positif. Oke, mungkin sampai di sini aja ya sesi podcast kita saat ini. Terima kasih Pak MFR sudah menjadi narasumber, sudah memberi insights yang bagus-bagus ya. Dan juga untuk para Axelista, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ini ya, di like, di share dan di subscribe. Di share juga. Thank you semuanya. See you on next episode. Pamit ya. Yo, thank you.